tidak hadirnya Pak Jokowi itu kan menjadi publikasi positif bagi Anies dan menimbulkan hubungan emosional yang makin kuat. Orang-orang yang pada mulanya ragu-ragu sama Anies di lingkungan kami itu akan semakin emosional sentimentalnya akan muncul. Tuh, dengan tidak hadirnya Pak Jokowi ya. Hanya apalagi dengan tulisan itu kan artikel mengatakan di situ mengatakan bahwasanya kalau Anies hadir, presiden nggak hadir. Jadi dibenturkan. Apa guna dibenturkan? Dalam tulisan itu saya katakan sebetulnya kalau Jokowi itu punya sikap sedikit aja sikap kenegarawanannya yang muncul, dia hadir aja. Dia datangi Anies, dia salami. Kalau perlu dia peluk Anies. Jegal Anies, itu ironi. Kalau ada presidium yang niatnya menjegal Anies, lebih bagus dari sekarang keluar aja dari presidium. Nah, itu kalau yang begini kan perlu didengar oleh presidium nih. Kita ini kan udah tua juga, udah lama jam terbang kita di AMI ini, ya kan? Nah, jadi kalau ada yang seperti itu, mohon maaf mundur aja dari presidium. Ya, yang penting kata kuncinya jangan sampai menghambat. Pemirsa, berjumpa lagi dalam Bincang Spesial Jurnal Politik TV. Bincang kita kali ini, secara khusus kita ingin menganalisis fenomena yang terjadi di Munas KHMI ke-11 yang berlangsung di Kota Palu dan baru saja selesai. Ada beberapa isu menarik. Pertama yang viral adalah batalnya Presiden Jokowi untuk membuka Munas KHMI. Lalu kehadiran Anies Baswedan sebagai alumni HMI yang mulai dari turun dari bandara sampai di perhelatan Munas KHMI itu banyak disambut antusias warga. Apalagi di kalangan alumni HMI. Baik, kita ingin coba menelaah. Telah hadir dua orang akademisi yang tentu saja juga adalah alumni HMI. Keduanya adalah akademisi dari Universitas Nasional. Ada Bang Dr. Ghazali Husni Situmarang, mantan Ketua Umum HMI Cabang Medan yang kini menjadi akademisi di Universitas Nasional, dan narasumber tetap kita Dr. TB Masa Jafar, Ketua Program Doktoral Ilmu Politik Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional yang mengamati langsung di lapangan di arena Munas ke-11 KHMI. Baik, kita segera jumpai kedua tokoh akademisi kita. Bang Ghazali, ya, di tulisan Anda juga menyinggung soal kehadiran Anies, bahkan Anda singgung soal ketidakhadiran Presiden Jokowi yang sedianya akan membuka. Ini akan kalah pamor dengan kehadiran Anies. Ini penjelasan seperti apa kira-kira? Jadi sikap Pak Presiden Jokowi untuk tidak hadir ini makin memperkuat pendulum kami itu ke arah politik. Ya, ini memperkuat. Analisis saya dengan dia tidak hadir ini maka memperkuat sikap politik kami itu dengan kemudian menempatkan simbolnya itu pada Anies. Ini perlawanan politik. Bentuk perlawanan politik itu nampak tuh. Presidiumnya jadi 7 tuh. Itu salah satu analisa saya juga itu menguntungkan mesin politik itu bekerja. Ya. Karena memang begini, Pak Jokowi ini bekerja semuanya berorientasi kepada politik. Bagaimana kebijakan-kebijakan dia quote and quote ya, mengkooptasi semua partai-partai masuk ke dalam pemerintah, hanya tinggal dari 9 hanya tinggal 2, 7. Ini kan suatu keputusan politik yang memang akan mewarnai kondisi di bawah.
terutama tentang kekuasaan ini. Di ormas saja kita dapat melihat hanya Muhammadiyah lah yang mungkin masih sanggup bertahan untuk bersikap independen, bertahan. Organisasi lain, ya Allah alam kan terjebak. Kami juga terjebak. Itu tidak bisa, yang dikatakan Pak TB tadi benar, tidak bisa menghindari dari nuansa politik yang akhirnya itu menjadi subur. Ini semua bisa berubah, harapan saya ya, kalau Anies jadi presiden. Kalau Anies jadi presiden, dia bisa membawa pesan moral yang disampaikan Dr. TB tadi, karena Anies adalah orang yang secara moralis bisa menampilkan itu, ya, merubah nuansa. Perubahan itu nggak bisa dari bawah, dari atas. Kekuasaan itu berubah dari atas, ya kan? Kan ada namanya teori ikan busuk tuh. Ikan busuk itu dia itu busuk bukan dari ekor, dari kepala. Ya. Perubahan itu juga dari atas, bukan dari bawah. Nggak bisa. Kalau dari atas mindsetnya perubahan itu akan mengalir ke bawah. Begitu juga sistem politik dan birokrasi. Nah, nuansa inilah yang terbangun sehingga muncullah warna politik yang begitu kental di dalam presidium kami ini. Nah, tidak hadirnya Pak Jokowi itu kan menjadi publikasi positif bagi Anies dan menimbulkan hubungan emosional yang makin kuat. Orang-orang yang pada mulanya ragu-ragu sama Anies di lingkungan kami itu akan semakin emosional, sentimentalnya akan muncul. Tuh, dengan tidak hadirnya Pak Jokowi ya. Hanya apalagi dengan tulisan itu kan artikel mengatakan di situ mengatakan bahwasanya kalau Anies hadir, presiden nggak hadir. Jadi dibenturkan. Apa guna dibenturkan? Dalam tulisan itu saya katakan sebetulnya kalau Jokowi itu punya sedikit aja sikap kenegarawanannya yang muncul, dia hadir aja. Dia datangi Anies, dia salami. Kalau perlu dia peluk Anies. Wah, itu para alumni itu akan memberikan apresiasi reward yang nggak suka pun mungkin akan berubah sedikit lah, mungkin akan berubah itu. Suasana akan lebih seimbang. Tapi itu kan nggak dilakukan. Jadi sebetulnya kami itu penitia udah beri ruang. Jadi jangan diartikan kalau nggak datang presiden marwah Munas itu berkurang. Enggak, tidak begitu. Alumni juga tidak melihatnya seperti itu. Tapi sebetulnya Munas itu panitia memberi ruang kepada Pak Jokowi untuk menampilkan kenegarawannya. Itu sebetulnya tidak dimanfaatkan. Sayang sekali. Bang TB, Anda setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bang Ghazali bahwa ketidakhadiran presiden itu justru semakin menguatkan atau semakin memberikan ruang kepada Anies untuk mengkonsolidasi sentimen HMI ini? Ya, ini saya sendiri ya, ini secara pribadi saya juga menyayangkan. Saya nggak tahu apakah ini laporan intelijen sampai kepada presiden itu seperti apa. Saya sangat menyayangkan. Andai kata Pak Jokowi itu hadir, paling tidak itu akan menurunkan tensi politik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus membangun tradisi di dalam politik ini bahwa presiden itu bukan hanya sekedar kepala eksekutif, dia kepala negara loh. Karena dia kepala negara, dia harus tunjukkan bahwa dia tuh bisa berdiri pada semua golongan, kelompok, ya, partai, ormas. Nah, semestinya itu yang kita harapkan. Kalau beliau sebenarnya hadir, saya kira suasana justru akan lebih hangat. Kemudian tensi politik yang udah sampai ke akar rumput itu barangkali akan lebih dingin. Dan kita juga ingin menunjukkan kepada khususnya ya kami adalah satu kekuatan sosial yang berpikir itu kan selalu ya keislaman keindonesiaan. Jadi dua kata kunci ini itu merupakan komitmen yang bisa ditunjukkan pada event-event politik seperti itu. Sekaligus juga mengedukasi ya pendidikan politik bagi semua lapisan, baik pada tataran elit maupun masyarakat. Kita menginginkan suasana yang seperti itu, dan itu kalau terjadi di momentum ya hajat kami yang merupakan kelompok strategis, saya kira dampaknya luar biasa.
saya sangat menyayangkan gitu. Andai kata itu terjadi, Jokowi berkunjung, barangkali saya kira luar biasa itu. Tapi kan sayang ya, tidak hadir. Nah, tidak hadir pun sebenarnya itu menjadi ada juga nilai positif juga bagi kalangan kami, dan juga itu terbaca oleh umat Islam quote-unquote ya, yang merasa itu dipinggirkan selama ini gitu ya. Jadi tersalurkan juga emosinya. Tetapi seperti yang saya katakan, andai kata Pak Jokowi juga hadir, inilah sebenarnya bagaimana satu situasi yang ya barangkali retaknya memang tidak serius, tetapi kalau beliau hadir itu retak-retak itu menjadi dia merapat kembali. Itu yang sebenarnya yang harus dilakukan oleh seorang kepala negara, dan situ beliau akan menunjukkan beliau memang adalah seorang kepala negara. Itu sayang sekali gitu. Bang TB, di media sosial beredar cuplikan tambahan sambutan dari Pak Yusuf Kalla. Jadi Pak Yusuf Kalla menambahkan di bagian akhir. Nah, sebagian publik menilai dari tambahan sambutan Pak Yusuf Kalla ini yang mengatakan mudah-mudahan kami muncul lagi yang jabatannya lebih tinggi dari saya, katanya kan. Karena bisa terbaca bahwa kami dapat kursi presiden lah gitu. Kalau selama ini baru sampai pada wakil presiden. Nah, ini gimana sih suasana sebenarnya waktu itu? Bisa kan ini juga diambil catatan bahwa kami berhasil mengkonsolidasi kekuatan untuk meraih kursi presiden ini? Ya, itu harus pandang begini ya. Kalau saya sih melihat wajar saja, karena setiap organisasi apapun bentuknya, bahwa mereka ingin mempromosikan ya anggota-anggotanya, kadernya pada posisi tertentu. Saya kira itu sah-sah saja. Hanya saja adalah apakah tokoh yang dipromosi itu dia capable enggak ya, dia memiliki kompetensi enggak, apakah dia memang layak jual enggak, apakah tokoh yang dipromosikan itu memang diharapkan oleh masyarakat ya. Harapan untuk di Indonesia ini akan lahir sosok pemimpin yang betul-betul seperti apa yang diimpikan. Buat saya itu tidak terlalu heboh ya, jadi wajar-wajar saja gitu. Muhammadiyah pun kalau melontarkan tokoh presiden yang akan datang, walaupun ormas, siapapun lah ya, tidak harus partai politik. Karena rekrutmen politik itu bisa dari partai, bisa juga di luar partai gitu. Jadi itu sesuatu yang biasa aja. Baik, ini mungkin paruh terakhir dari diskusi kita. Sebenarnya masih banyak yang ingin kita bincangkan ini. Tadi kan Bang Ghazali menyatakan andai saja Pak Jokowi itu hadir, bahkan misalnya secara atraktif, misalnya berpelukan dengan Anies, justru ini akan menyejukkan, ya kan gitu. Karena ambil contoh misalnya juga beredar ini video bakal capres yang lain, Pak Prabowo misalnya, biarpun tahu bahwa ini kandangnya Anies, tapi ternyata Pak Prabowo mendapat sambutan hangat dari keluarga besar HMI, bahkan salah satu kader Pak Prabowo, Romo Raden Syafi'i, terpilih menjadi salah satu presidium di Majelis Nasional. Bang Ghazali melihat seperti apa ini? Jadi kehadiran Prabowo ternyata disambut antusias. Ini apakah membuktikan bahwa kalau Pak Jokowi ini juga hadir, justru akan disambut luar biasa juga oleh para peserta Munas ini? Gimana Pak Ghazali? Jadi udah saya katakan tadi bahwasanya dengan tidak hadirnya Pak Jokowi itu lebih banyak minusnya bagi Pak Jokowi. Itu kuncinya, dibandingkan minusnya bagi kami. Ya, bagi kami itu sebetulnya suasana politik yang sekarang ini, di mana sekarang Pak Jokowi periode kedua, itu Pak Jokowi kan nanti masa lalu. Dia bukan masa lalu.
bukan masa depan, dia kan masa lalu. Itu anak-anak AMI akan paham itulah. Ya, maka itu dia harus menunjukkan kenegarawannya tadi sebagai kepala negara. Itu yang peluang itu nggak diambil. Nah, Pak Prabowo ini dia kan memang punya pengalaman politik yang cukup lama. Dia bisa baca peta politik. Bagi dia itu malahan momentum yang dia ambil. Walaupun dia dikasih cuma 20 menit dia bicara, dia akan hadir. Kira-kira begitu. Melihat begitu dia melihat kapasitas politik yang dia lihat dibutuhkan. Ya, terutama terlepas dia mau jadi calon atau tidak. Tapi dia sebagai ketua partai dan dia punya akses dan aset, ya, akses dan aset politik yang cukup besar. Dia memerlukan mesin politik melalui HMI connection, ya. Bahkan dia mengungkapkan itu, bagaimana 40% di Gerindra itu adalah kader-kader HMI. Itu kan suatu pengakuan yang menunjukkan begitu peran besar. Kalau dia nggak ambil langkah itu tidak akan mempermudah gerakan politik dia. Nah, ini kan untuk mempermudah gerakan politik dia yang harus dia lakukan. Saya melihatnya seperti itu. Jadi memang wajar dia datang di sana dan bicaranya kan lepas, cair, ya, tidak ada sesuatu yang terlalu jaim istilahnya, jaga image segala macam, dan Anies itu tidak dianggap sebagai kompetitor dia, gitu ya? Tidak, sebab dia yang membesarkan Anies, kan dia juga membesarkan Anies waktu dia menjadi gubernur, ya, itu kan Anies itu sebetulnya saya masih berharap Gerindra ini, ya, tinggal pilihannya. Kalau Prabowo tidak mencalonkan, ini kan kita belum tahu nih. Kalau nanti datang wahyu ilahi ke hati Prabowo dan dia menyatakan mengundurkan diri dan mendukung Anies, selesai kan? Selesai. Mudah-mudahan selesai. Sebagian besar peluang bangsa ini bisa selesai. Itu kan masih ada peluang itu. Mungkin saja terjadi ya. Ya, peluang itu kan masih ada. Feeling saya masih melihat. Bang Tebe gimana bacaannya Bang Tebe kehadiran Prabowo ini? Iya, sebenarnya itu ya yang mesti terjadi ya. Jadi siapapun tokoh nasional, ya, apalagi sudah level menteri bahkan level presiden, setiap menteri, setiap presiden dia harus berani bicara pada lintas kelompok. Iya. Apa yang terjadi misalkan Pak Jokowi bicara di Gelora Bung Karno dengan relawan hadirin Nusantara yang homogen, itu tidak banyak memberikan pesan-pesan apa-apa. Bagaimana perpolitikan nasional itu harus cross, harus hilang. Begitu juga Anies. Jangan hanya bicara pada kandang konstituennya. Kalau itu sih otomatis, tapi seorang pemimpin yang betul-betul dia akan diuji kepemimpinannya, bahwa dia adalah milik semua bangsa, dan saya kira ini adalah karakter dari HMI, kami harus berani juga bicara di forum yang bukan forumnya. Karena apa? Hanya dengan dialog, ya, kemudian orang bisa saling membangun understanding. Tanpa dialog nggak mungkin. Nah, politik hari ini tidak ada dialog. Jadi cenderung berjalan, ya, sesuai dengan garisnya, sesuai dengan alirannya. Mestinya dia cross, ya. Itu akan lebih cantik. Jadi politik itu akan dilihat indah. Nah, kalau seperti sekarang kan politik itu tegang, kemudian sampai ada statement bahwa ingin memerangi kelompok yang lain, itu kan kita nggak kebayang. Masih ada anak bangsa ini yang berpikir sangat sederhana. Ya, ini ukuran bahwa memang anak bangsa ini sebagian itu tidak matang di dalam berpolitik. Nah, ketidakmatangan anak bangsa ini berpolitik ada kontribusi para pemimpinnya. Itu harus dicatat gitu loh. Nah, berarti ada yang salah, ya, apa yang dilakukan oleh para pemimpin ini. Kalau pemimpin itu jua besar, sebagaimana kita lihat founding fathers, yang bisa bersahabat, bisa berteman, bisa berdebat, tetapi mereka tetap merajut pada kepentingan bangsa yang utuh. Nah, ini yang hilang. Nah, mestinya ke depan, ya, saya kira Anies mampu untuk membawa
pesan-pesan ya moral seperti itu agar bangsa ini makin lama dia semakin terajut menjadi bangsa yang besar. Nah, pada Anies saya melihat dia punya kapasitas itu dan dia punya komitmen itu dan dia sudah lakukan. Ya. Nah, kenapa juga ya barangkali kalau kami ya mendorong supaya dia menjadi presiden lah katakanlah, ya memang pantas. Banyak. Kalau tidak pantas, tentu saja ya kami itu kan sangat rasional ya. Saya sendiri kalau nggak pantas ngapain? Karena itu ada pride kita sebagai organisasi kaum intelektual. Saya kira itu kuncinya. Baik, Bang TB, Bang Ghazali, ini mungkin ada yang ingin disampaikan ini. Pesan kepada para presidium, 9 orang presidium Majelis Nasional kami yang baru terpilih ini. Apa pesan yang ingin Bang Ghazali dan Bang TB sampaikan kira-kira? Saya dulu ya. Iya, dari Bang Ghazali dulu lah. Pertama, Adinda Hadi harus mampu menghadirkan dialog ini di depan mereka. Artinya mereka dengar. Ya, dialog kita ini melalui podcast ini, kalau bisa bagaimana caranya nyampe ke 9 itu. Ya, mereka baca. Ya, sehingga mereka tahu posisinya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya harap kami di mana mereka jadi presiden jangan hanya dijadikan terminal. Ya, nah pengalaman kita selama ini kan terminal. Ya, kegiatan kami ini kalau dilihat sebetulnya selama 4 tahun ini kan banyak kan sebetulnya yang dilakukan oleh Kang Jana Tea. Nah itu yang banyak meramaikan kita melalui Zoom meeting, link segala. Itu pun diributi oleh kami. Karena itu yang terjadi. Seharusnya ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh Kang Jana itu yaitu disupport. Karena itu menghadirkan para intelektual, membangun komunikasi, intelektualitas, suasana. Bayangkan bisa dikatakan Anies itu kan begitu. Bagaimana itu bisa dihimpun profesor doktor berdialog seperti itu. Dan itu nggak ada yang dibayar itu. Semuanya bersedia memaparkan pikiran-pikirannya dengan jernih. Itu kebiasaan itu dibangun. Tapi apakah itu ditonton oleh presidium? Allahu a'lam bishawab. Nah itu yang ke depan ini kita bangun bagaimana presidium itu ya harus dalam suasana tahun politik ini dijaga ini memang. Kami ini sebagai suatu lembaga yang dulu sebetulnya paguyuban, sekarang nampaknya tidak lagi sekedar paguyuban itu, betul-betul bisa mewarnai panggung politik ke arah yang lebih demokratis, yang arah lebih baik, dan bisa memperjuangkan. Seterusnya presidium itu bisa mengkondisikan calon dari alumni HMI. Ya, walaupun mungkin partainya tidak mendukung, itu perusahaan lain. Harus ada seni-seni tertentu sehingga setidak-tidaknya calon-calon ini masuk ke gelanggang. Ya, soal gelanggang itu kan nanti memilihkan rakyat. Nah, jangan juga partai-partai di mana dia berada itu termasuk yang menjegal Anies. Nah, itu ironi. Kalau ada presidium yang niatnya menjegal Anies, lebih bagus dari sekarang keluar aja dari presidium. Nah, itu kalau yang begini kan perlu didengar oleh presidium nih. Kita ini kan udah tua juga, udah lama jam terbang kita di HMI ini. Ya kan? Nah, jadi kalau ada yang seperti itu, mohon maaf mundur aja dari presidium. Ya. Yang penting kata kuncinya jangan sampai menghambat. Beri aja ruang. Kalaupun dia partainya mengatakan calon lain, silakan bertandinglah di gelanggang. Ya nanti kan rakyat yang memilih. Kira-kira itu aja pesan konkretnya. Bang Ghazali, silakan Bang TB. Ya, walaupun faktanya demikian, ya, masih ada ruang bagaimana mengoptimalkan representasi internal kami itu penting sekali. Agar elemen-elemen di dalam kami itu betul-betul dia terwakili, tidak hanya karena elit politik ya. Itu yang pertama. Jadi itulah kekuatan kami kan begitu. Nah, yang kedua saya pikir catatan yang sangat serius adalah jangan proses dinamika politik itu jangan terbalik, bahwa kepentingan eksternal itu kemudian mendikte kepentingan kami, dan itu berbahaya sekali.
Dan kalau itu terjadi, saya kira presiden itu dia akan menghadapi satu gelombang dan dia akan mengambil risiko. Karena ini zaman sudah berubah. Ya. Nah, jadi kalau ada beberapa keberatan, ya kritik gitu, nah itu dianggap sebagai bentuk kasih sayang. Ya kan perlu diingatkan. Ya, nah, itu yang perlu diingatkan, ya itu perlu diperhatikan. Nah, yang ketiga, saya kira keberhasilan Presidium kami itu adalah bagaimana dia bisa mengoptimalkan sumber daya politik yang dimiliki oleh kami dalam berbagai bidang profesi, itu menjadi suatu kekuatan perubahan. Itu jauh lebih hebat ketimbang, ya kan, 7 orang ini dengan gagahnya, tetapi kalau tidak ada ide, gagasan, agenda, itu tidak akan dicatat orang gitu loh. Dan kemudian yang keempat, tadi Bang Ghazali sudah singgung, Anies ini kan sudah menjadi satu fenomena yang agak unik ya, yang jarang kita temui di dalam perjalanan sejarah Republik ini, juga pada negara-negara lain. Nah, ini harus kita anggap sebagai harapan publik, harapan umat, harapan bangsa, bahwa bangsa ini ya dan umat ingin perubahan, intinya itu. Ya. Nah, saya kira peranan presidium kami itu ada di situ. Nah, jadi kalau dengan peran yang dimiliki pada peran-peran strategis pada semua lini partai politik, kalau itu yang terjadi, ya bukan sebaliknya, tapi agenda kami itu justru mendorong adanya perubahan dan juga sekaligus ya bahwa Anies itu sebagai simbol dari kekuatan kami, kenapa tidak? Dan itu alasannya lebih dari cukup. Mengapa kita bangga ya dengan kami layak menjadi pemimpin bangsa ini dan masa depan yang lebih hebat lagi. Saya kira itu. Baik, terima kasih Bang TB, terima kasih Bang Ghazali sudah bersedia hadir di Bincang Spesial Jurnal Politik TV. Pemirsa, nantikan Bincang Spesial Jurnal Politik TV dalam tema-tema menarik lainnya seputar perkembangan politik di tanah air. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.